Fira. Pagi ini saya akan memberikan tip untuk kamu sebagai mekanik pemula atau bagi kamu yang ingin melakukan perawatan sepeda motor berkala atau mandiri. Untuk tipe yang kita tunjukkan tipe sport, sepeda motor Honda. Tapi yang kita lakukan ini bukan hanya bisa di merek Honda saja, tapi merek-merek yang lain atau tipe sport yang lain. Tentunya menggunakan kopling manual. Kopling manual ini perlu perawatan karena banyak di lapangan yang menggunakan kopling manual itu sering terjadi putus tiba-tiba atau slip kopling. Oleh karena itu saya akan tunjukkan tips bagaimana cara merawat dan menyetel secara mandiri. Baiklah sahabat, kita akan mulai tips yang sangat sederhana dan bisa dilakukan sendiri ini untuk tipe sport. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel YouTube kami. Baik, kita mulai. Untuk langkah yang pertama, kita harus lihat dulu fisik posisi kabel kopling manual ini terpasang. Ya, untuk langkah pertama, perhatikan kabel kopling yang sudah terpasang ini dia. Ini kabel innernya. Ini sering terjadi putus pada bagian ini atau bagian kepala kabel innernya. Ini sering terjadi putus di sini. Kenapa bisa putus? Adanya air atau miring sehingga ini terjadi gesekan kabel inner dengan kabel luarnya. Nah, kalau kita lihat ini udah terpasang. Ini udah terpasang. Kita tarik handle koplingnya. Ini terlalu banyak jarak atau main bebasnya sehingga ini mengakibatkan nanti akan slip pada kopling. Jadi di sini ini ada handle kopling. Kopling sudah terpasang. Ini kita lihat di sini terlalu banyak atau terlalu jauh jarak main bebasnya. Jadi di sini ada standarisasi jarak main bebas handle kopling. Nah, ini akibatnya kalau dia terlalu jauh akan slip kopling. Kalau dia terlalu padat, susah ditekan, mengakibatkan dia kabel innernya menjadi putus. Jadi yang perlu kita perhatikan penyetelan ini. Handle kopling saat kita tarik, dia menarik kopling sehingga terjadi putus putaran antara poros engkol dengan transmisi. Begitu dilepas handle kopling ini, dia akan memutar poros engkol ke roda melalui transmisi. 3. Untuk langkah penyetelan, perhatikan di sini ada nut heksagonal 8 mm, ada 2, menggunakan kunci pas 14 dan kunci pas 12. Jadi kita perhatikan saat kita tarik, kita bebaskan murnya dulu atau nutnya dulu. Ini coba kita tarik atau kita sorong. Kalau kita sorong ke depan, jarak handle tadi semakin jauh. Kita padatkan dulu di bagian nutnya ini, murnya ini. Sambil ditarik. Oke, ini udah cukup jarak bebasnya. Oke, baru kita kunci. Baik, ini kita kunci. Murnya tadi kita kunci menggunakan kunci pas 12 dan 14. Yang 14 kita kunci, tahan yang 14, baru yang 12 kita kunci. Setelah itu yang 12-nya kita kunci. Cukup, jangan terlalu dipaksa, ini ulirnya gampang aus, jadi hati-hati ya kawan-kawan. Setelah kita dapat penguncian, ini coba kita tarik, masih ada bebas. Lanjut kita akan penyetelan di handle kopling. Sekarang kita masuk ke penyetelan handle koplingnya dengan jarak bebas standar dari Astra Honda Motor sendiri atau pihak pabrik. Ini ada batas standarnya adalah 10 sampai 20 mili. Jadi di sini harus ada jarak main bebas tadi antara 10 sampai 20 mili. Artinya
jangan di bawah angka 10 dan jangan lebih dari angka 20 mm. Jadi harus kita menggunakan mistar baja atau penggaris alat ukur. Cara pengukuran ini coba kita tarik, paskan sudut batas 0 penggaris pada handle, lalu coba kita tarik handlenya. Ini terlalu jauh, ini kita dapatkan dia 40 mm atau 4 cm, jadi ini terlalu jauh. Jadi inilah yang harus kita melakukan penyetelan. Jadi ini terlalu jauh, kita akan setel sesuai standar pabrik, yaitu 10 sampai 20. Baik, kita lanjut. Untuk penyetelannya, di sini ada karet pelindung ya, untuk air dan debu. Dan di bagian kabel kopling ini sudah ada baut dan mur. Di sini ada berbentuk seperti ini ya, untuk pemasangannya. Ini hati-hati. Dan juga untuk di murnya, untuk di bautnya juga ada. Kita perhatikan dulu di bautnya. Ini nampak kelihatan. Si baut dan mur ini tidak boleh mengarah ke atas. Ini akan menimbulkan air hujan atau air masuk sehingga timbul mengendap air di sini, mengakibatkan keset, macet, lama-lama berkarat dan putus. Jadi kita hindari air tadi masuk ke baut kabel kopling ini. Siap ya? Oke, kita mulai penyetelan. Ini tadi terlalu jauh. Kita putar dulu si bautnya, ditarik berputar arah jarum jam sehingga kabel ini tertarik. Kita perhatikan, udah mulai ya, mulai padat. Pastikan alurnya tadi jangan ke atas, kita buat dia ke bawah. Dan sambil di sini kita cek pengukuran sudah dapat atau belum. Berarti saya putar lagi ke kiri. Oke, terlalu bebas, tarik sedikit. Oke. Ya, ini dia, ini udah dapat kelihatan. Ini udah dapat kelihatan 10 sampai 20. Ini saya buat dia 20 mili. Setelah ini dapat, si baut adjustnya ini, penyetelannya ini, pastikan alurnya tadi jangan mengarah ke atas. Ini udah pas posisinya ke depan, ke bawah ya, ke bawah. Baru kita kunci mur dengan memutar sampai dia menekan. Ini pakai tangan aja, nggak perlu pakai kunci. Baru kita cek handle. Oke. Ya, tadi udah sampai di penyetelan, kita cek lagi posisi 0 ujung handle. Coba kita tarik. Ini sudah 20. Sorry. Kemarin 20. Ya. Belum handle ini ditekan, berarti masih bebas. Inilah dia jarak main bebas handle kopling. Dari bebas ini baru kita tarik. Nah, jadi inilah tip yang benar penyetelan handle kopling. Jangan lupa di bagian baut penyetelan dan murnya ini jangan mengarah ke atas. Setelah dapat penguncian baru kita tutup pelindungnya dan kita cek lagi. Terus kita coba handle koplingnya. Dapat penyetelan, kita coba tarik. Kondisi motor ini netral, handle belum ditekan, berarti transmisi posisi netral. Kita coba masukkan ke posisi 1. Cukup tekan handle-nya aja. Nanti masuk. Lalu coba ditarik koplingnya tadi. Si roda belakang ini harusnya putus. Oh, putus. Saat handle dilepas, ini kunci. Jadi waktu dia putus, sambil kita merasakan ada seret atau ada keset enggak. Kalau dia ada keset atau seret, perlu kita setel lagi.
Tapi kalau memang ini sudah bisa kita serahkan ke konsumen untuk digunakan atau dikendarai sepeda motornya. Nah, inilah tip untuk cara menyetel kopling manual. Demikianlah tip kali ini, semoga bermanfaat, terkhusus untuk kamu yang sudah bergabung dengan kami di Pusat Pelatihan Mekanik Honda Mira Arta Sejahtera, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, nomor 325A Medan. Ya, untuk kamu yang ingin bergabung, jangan lupa hubungi kami di bawah ini. Oke?